Eh, Pak Leong, sebagai pengusaha kan katanya selalu melihat perubahan itu ada ancaman tapi juga ada opportunity. Ya. Ketika ada perubahan di menteri kunci nih, kalau saya bilang begitu di kabinet Prabowo Gibran, Anda melihat sebagai wakil dari pengusaha dan pengusaha muda, ini sesuatu yang akan lebih baik, biasa saja, atau malah bisa jadi berbahaya? Ya, tentu kita harus berikan kesempatan ya kepada pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait Menkyu baru. Yeah. Dan kita melihat bahwa track record dari Menkyu Purbaya ini kan sangat panjang di market, di pasar, berpengalaman di Dana Reksa dan juga LPS. Pada saat di LPS pun beliau sanggup menjaga bagaimana kepercayaan bank pada saat itu. Hari ini kita lihat bagaimana bank konsisten, tidak ada rush, tidak ada isu apapun. Dan itu membuktikan bahwa track record dan capability dari sisi akademis juga beliau dari Purdue University dan juga sangat concern terhadap ekonomi kita. Harusnya kita melihat Bu Sri Mulyani lebih kepada mungkin guardian of stability, tapi kita berharap Menkyu Purbaya bisa menghadirkan jadi driver of growth ya, mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana investasi hari ini kita tentu harus melihat perspektif investasi yang lebih komprehensif. Hari ini foreign direct investment itu, Bang Leo, kita lihat bagaimana koefisien dari elastisitas itu kan lebih kurang 1,19. Artinya setiap 1% dari kenaikan dari FDI ini melahirkan 1,19% pertumbuhan ekonomi kita, artinya dan lapangan pekerjaan kita. Artinya ini dan begitu juga dengan domestic direct investment, artinya DDI ini juga lebih sedikit tapi lebih kurang hampir sama, 1:0,8. Artinya ini harapan kita bagaimana investasi bisa terus bertumbuh. Beberapa orang mengatakan pengusaha juga sebetulnya melihat sosok Sri Mulyani juga adalah sebagai jaminan stabilitas. Tadi kan Pak Leong sudah mengatakan, karena ketika ada Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, gambaran yang sama itu, image keamanan, terutama budget, itu terlihat juga atau belum terlihat? Ya, kami melihat optimisme ya. Hari ini kan 1-2 hari 1,3% range sampai 1,8%, artinya masih dalam zona yang cukup aman. Dan kita biasalah ya dalam capital market, dalam pasar ini kan penyesuaian ya, tadi Pak Joshua bilang. Kalau kita melihat, dan Bang Nursi tadi sudah sampaikan terkait hari ini Sri Mulyani juga udah kelamaan, kita perlu refreshment. Hari ini perspektif dari pemerintahan ini, penyegaran, rotasi, reshuffle ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Harusnya market di Indonesia dan market di asing itu juga akan melihat ini sebagai suatu optimisme, karena keberanian dari Pak Presiden Prabowo dalam menunjuk Menkyu Purbaya ini harus diapresiasi. Ketika orang bilang, oh ini nggak akan tergantikan dan sebagainya, hari ini terbukti nyata hari ini terjadi juga. Artinya Pak Presiden Prabowo sangat berani dan melihat optimisme itu. Dan kita lihat hari ini 1,8% ya, saya optimis dengan statementnya Pak Menkyu baru. 3 bulan akan stabil, lebih baik. 3 bulan kita akan stabil dari sekarang ya? Beliau yang sampaikan. Ya. Stabil itu maksudnya? Indonesia akan cerah, lebih baik. Ya, dengan menjaga bagaimana hari ini. Stabil itu kan artinya tetap di 5%? Tidak dong, justru lebih baik. Kalau tadi kedua terakhir kan 5,12. Yang kemudian diragukan orang. Ya, kita terima lah 5,12 itu benar. Tapi maksudnya gini, kalau stabil itu kan bertahan Pak Leong. Jangan loh, kita justru lihat dari statement Pak Menkyu kan 3 bulan ini akan lebih baik, lebih cerah. Artinya kita memberikan kesempatan untuk beliau bagaimana mengakselerasi kita harus pertumbuhan mendukung ekonomi tentunya, kita harus mendukung. Tapi pertanyaan kembali begini, ketika Pak Menteri Keuangan, saya bilang Pak ya, sudah jelas siapa itu, karena tadi ya Ibu. Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun ini sebagai ekonom 8% pertumbuhan ekonomi itu berat, tapi dalam 2-3 tahun kita lihatlah, kita usahakan. Anda berbagi optimisme yang sama tidak Pak Leong dengan Menteri Keuangan yang baru? Artinya 8% itu kan target. Kalau misalkan selisih dikit kan masih 7 atau 6, menuju 7 artinya masih oke. Masih oke. Dan ini harapan kita bersama. Artinya 8 ini target
kan dalam 5 tahun ya sebenarnya. Iya, sampai 2024 ya? Bukan langsung harus tahun depan. 2029. Iya, bukan harus tahun depan. Artinya kita bisa di 5,12 di tengah gejolak ekonomi global ini, kita harus apresiasi Pak Presiden Prabowo. Artinya 5,12 dengan hari ini bagaimana proyek investasi hilirisasi, hari ini bagaimana konsolidasi sovereign wealth fund dan antara, artinya hope itu ada kok. Ada ya? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.